Up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time to ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online, kembali lagi dengan podcast kami yang bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Adit. Podcast kami kali ini membahas tentang kenakalan remaja. Sebelum masuk ke topiknya, perkenalkan nama saya Juli Supriyanti dengan NIM 2310601080 dari jurusan S1 Manajemen. Di sini aku nggak sendiri loh, aku bersama dua teman-temanku. Di sini aku nggak sendiri nih, aku kedatangan dua tamu spesial yaitu Mbak Mila dan Mbak Ririn. Perkenalkan dulu Mbak. Halo, perkenalkan nama aku Mila. Aku dari jurusan manajemen dan aku baru semester 1 di kampus Unisa. Kalau Mbak Ririn? Halo, perkenalkan aku Ririn. Aku dari prodi manajemen. Sama semester 1 juga. Oh berarti kita sama nih, aku semester 1 juga nih, tapi nggak pikir Manajemen juga. Jadi sebelum masuk Unisa nih Mbak pernah daftar PTN gitu? Kalau sebelumnya itu aku pernah ikut ini SBMPTN itu, tapi ketolak. Terus mau ikut keterima tuh di UMY karena jalur rapat, tapi nggak diambil karena ya tahulah UMY kan. Jadi daftar di sini, jadi keterimanya di sini dan ngambilnya di Unisa. Kalau Mbak Ririn sendiri apa? Kalau aku sama sih, aku juga ketolak PTN. Terus awalnya aku udah nyerah duluan nih, aku nggak mau lanjut lagi. Tapi karena dukungan dari orang tua sama kakak nenek, terus disuruh saranin ke Unisa, jadi masuk Unisa. Berarti dukungan keluarga ya? Kalau alasan Mbak Juli sendiri? Sama sih, aku pertama-tama tuh ketolak PTN pasti ya. Ya udah masuk swasta kan. Opsi terakhir. Iya, opsi terakhir. Jadi guys, karena kita udah basa-basi nih kan, kita langsung masuk topik yaitu kenakalan remaja. Kita tuh sebelum masuk topik harus paham dulu nih kenakalan tuh apa. Jadi mungkin secara simpelnya tuh kenakalan adalah kelakuan buruk yang mengganggu kenyamanan orang lain. Setuju nggak sih? Setuju. Selain orang dewasa, mungkin remaja juga tuh punya permasalahannya. Permasalahannya tuh mungkin kayak mental, depresi, dan membuat mereka melakukan hal yang menyimpang nih. Langsung aja, kalau Mbak Mila sendiri pernah ketemu kenakalan remaja di lingkungan Mbak Mila tuh apa? Kalau yang pernah saya temui itu ya kayak di sekolah gitu, kayak ngejek temen, kayak segerombolan orang terus ngejek satu orang gitu. Oh, berarti itu lebih ke pembulian ya? Iya. Berarti pembulian yang Mbak Mila pernah lihat kejadian itu secara kelompok ya? Iya, kayak beberapa orang tuh membuli satu orang. Cara mengatasi pembulian di sekolah tuh gimana sih? Kan agak susah ya, namanya juga remaja, susah dikasih tahu kalau itu perbuatan salah karena lagi mencari jati diri nih. Mungkin itu ya kesadaran diri sendiri dan harusnya tuh dari orang tua juga kan ngawasin anak-anaknya. Ya, ketegasan orang tua kalau perbuatan anak ini salah nih ya. Jadi kan aku udah tanya nih sama Mbak Mila kalau kenakalan remaja yang dia sering ketemu di sekitarnya itu pembulian di sekolah kan. Jadi aku mau tanya sama Mbak Ririn, cara mengatasi pembulian tuh gimana sih biar si pelaku nih nggak mengulangi lagi kelakuannya? Oke, kalau menurutku mungkin kita adain sosialisasi itu tadi. Terus kita kayak memberi sanksi sosialnya tuh yang tinggi gitu. Terus mungkin bisa dari orang tua juga kayak kita laporin nih kalau anaknya itu kayak gitu biar nanti dari orang tua juga memberi nasihat gitu. Jadi ketegasan orang tua sama sanksi sosial biar si pelaku ini nggak ngulang terus ya kelakuannya. Jadi kalau Mbak Ririn sendiri sering ketemu kejadian kenakalan remaja tuh apa sih? Kalau aku
kayak kalau di sekolah tuh kayak bolos saat pelajaran, terus kayak pakai seragamnya tuh tidak sesuai aturan gitu loh, kayak yang ketat, terus kayak gitu. Jadi faktor yang Mbak sebutkan kayak contohnya bolos nih, itu tuh apa? Mungkin anak itu tuh nggak nyaman sama lingkungan yang di sekitar sekolahnya, kayak dia sekolah di situ tuh karena desakan orang tua, dia pengennya di sekolah A tapi orang tuanya maunya di sekolah B kayak gitu. Kalau Mbak Ririn sendiri pernah lihat pakai mata sendiri gitu melihat kejadian pembolosan, pakaian ketat atau yang lain? Kalau pembolosan aku nggak pernah lihat ya, cuman kayak cerita-cerita dari temanku aja. Tapi kalau pakaian ketat itu aku sering lihat sih. Pakaian ketat tuh maksudnya mungkin yang berjilbab. Ya, terus berjilbab tapi roknya tuh sangat ketat gitu. Terus lengan baju itu kan nggak boleh dilipet ya. Nah itu dilipat sampai ke sini gitu. Kan aku udah tanya sama Mbak Ririn cara mengatasi pembulian tadi itu gimana. Aku kembali ke Mbak Milanya lagi nih. Cara mengatasi kayak pembolosan tadi itu gimana? Kalau menurut saya itu kesadaran diri sendiri, kembali lagi ke situ ya. Terus mungkin dari pihak sekolah tuh bisa menindaklanjuti atau mengirim surat tuh kepada orang tua, biar orang tua itu tahu kalau anaknya tuh berangkat sekolah tapi pulang lagi atau pergi tengah pelajaran gitu. Berarti ketegasan dari pihak sekolah juga diperlukan ya. Kan kita nih hidup di generasi apa-apa online, apa-apa sosmed kan. Jadi kita nih nonton video, contoh aku nonton video FYP di TikTok, terus tiba-tiba ada nih kayak videonya nih kurang mengenakan lah di hatiku, jadi aku komen yang kurang mengenakan juga nih isinya, kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang nggak seharusnya aku ketik nih. Itu termasuk pembulian apa enggak sih? Dan cara mengatasi biar si aku ini nggak mengetik sembarangan sesuai sesuka hati itu gimana? Kalau menurut aku itu termasuk pembulian ya, karena kayak itu udah, kalau yang dikata-katain itu istilahnya hatinya kecil kan, jadi nanti kepikiran, sakit hati kayak gitu. Terus habis itu cara mengatasinya kalau dari aku mungkin kita bisa ngata-ngatainnya tuh dari hati aja gitu loh, nggak usah dikeluarin diketikan gitu loh. Ya, kurang menyenangkan dibaca. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari Mbak Mila sendiri sama dengan jawaban Mbak. Aku kan udah tanya tadi tentang faktor contoh kenakalan remaja itu apa. Jadi kalian punya pesan sendiri nggak sih terhadap pelaku kenakalan remaja tuh? Apa ya? Kalau dari aku sih mungkin biasanya kan orang yang ngelakuin kayak bolos terus bully itu kan karena biar dibilang keren gitu kan. Kalau menurut aku sih stop sih kayak gitu, nggak keren sama sekali. Oh, nggak keren banget. Kalau Mbak Ririnnya apa ya? Kalau dari aku mungkin kayak gitu dihindari aja, karena kejadian itu tuh bisa berbalik ke kita sendiri gitu loh. Jadi kita lakuin yang baik-baik aja tuh. Dan traumanya tuh bagi si korban itu bisa seumur hidup. ya aku setuju banget. Kan ini Mbak Juli udah tanya aku sama Mbak Riri nih tentang pembulian itu. Kalau tanggapan pribadi aku terhadap pembulian, aku tuh pernah kali kayaknya ngerasa pembulian gitu di balik kata bercanda. Teman-teman aku di SMP tuh mengejek-ngejek gitu. Mungkin awal-awalnya kita bercanda kan, tapi lama-lama kita kayak menganggap si ini tuh berlebihan karena bikin kita sakit hati. Itu menurutku itu termasuk pembulian secara tidak langsung. Jadi kita boleh bercanda guys, tapi jangan berlebihan, apalagi terhadap seseorang yang tidak dekat sama sekali sama kita, ataupun walau dekat tapi kan kita nggak tahu nih isi dalam hati si korban ini gimana. Jadi jangan berlebihan, sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik. Dan
pelaku-pelaku pembulian di luar sana, sadarlah kalau semua perbuatan yang kalian lakukan akan kembali lagi ke kalian. Jadi mungkin sesuatu yang kalian buat di masa lalu itu emang gak ke kalian, tapi kalian kan punya saudara, adik atau anak, cucu, itu mungkin bisa mendapatkan karma nih dari perbuatan kalian. Jadi mulai sekarang sadarlah kalau perbuatan tidak baik bakal menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Oke, mungkin sangat mengerikan sekali karena kritik itu nggak memandang kamu siapa. Jadi kayak kritik itu kayak orang random aja yang dia istilahnya apa ya, kayak bacok lah gitu, kayak gitu. Jadi kritik itu, orang-orang yang ngelakuin kritik itu nggak kayak aku punya musuh itu, bukan kayak gitu. Jadi berarti orang random aja gitu loh. yang dia mau bacok ya itu. Iya kayak Wow. gitu. Berarti orang yang ditemuin di jalan itu Iya. tebas. Makanya Itu kita nggak boleh kayak keluar malam-malam kayak gitu kan. Soalnya kritik tuh biasanya tuh jam di atas jam 12 ya. Jadi kita nggak boleh pergi di atas jam itu. Tapi ada juga jam 10 itu udah ada kayak gitu. berarti itu termasuk bagian kenakalan remaja, bagian kekerasan ya Mbak? Iya. Jadi banget ya. Bukan kekerasan lagi, itu dah pembunuhan guys. Iya. Bisa sih. Jadi banget ya kenakalan remaja sekarang. Soalnya kita tadi bahas pembulian, terus bolos, tiba-tiba aku tanya sama Mbak Ririn tentang kritik. Aku sering sih baca di berita gitu, tapi nggak expect aja bakal sendiri. Ternyata beneran ada ya. Aku kira ya berita aja gitu, mungkin anak-anak tawuran kan. Soalnya aku nggak baca isi dalamnya aja sih, aku baca judulnya aja. Jadi cukup kaget. Karena mungkin cukup ya Mbak, karena kita sudah membahas beberapa kenakalan remaja yang cukup kita ketahui, yaitu pembulian, pembolosan sekolah, dan kritik tadi. Terima kasih nih sama Mbak Mila sama Mbak Ririn karena sudah bersedia hadir di podcast kami. Mungkin cukup ya guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Dah. Perkenalkan diri dulu Mbak Mila. Jadi alasan kalian berdua ini masuk Unisa tuh apa? Itu, kaki siapa itu? Kenyamanan kali ya. Ini loh di Lanjut nanti. Apa tadi? Kalau tanggal jangan. itu ada di sini. Itu Mbak Mila nih. Mana boleh gitu. Tadi apa? Dibalik ke Ya ulang. Apa? Ya udah, kau yang tanya kembali. Ulang. Itu. harusnya kamu terima kasih kepada kita, kan kita kayak tamu. Oh iya. Sebelum Balik. 1, 2, 3.